Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Mita Semi dalam kabar parlemen akurat dan terpercaya DPRD Kabupaten Indramayu. Sejumlah informasi yang dihimpun tim redaksi kami dapat Anda saksikan di antaranya. Reses masa persidangan 1 tahun 2016 bagi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Haji Ahmad Fatoni dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu sejak tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2016 bertempat di Hotel Banana Inn, Bandung, Jawa Barat, mendapat bimbingan teknis atau BIMTEK di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Kegiatan BIMTEK ini pun terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan LPM Tumpas Bandung. Reses masa persidangan 1 bagi Haji Estim Enting, politisi dari Partai PDIP, dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda. Ratusan warga antusias menghadiri reses dan melakukan dialog interaktif dengan politisi dari Partai PDIP tersebut. Sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semua selaku masyarakat khususnya di Blok Babakan Jati ini. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Estim Enting dari PDIP melakukan kunjungan kerja atau reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa persidangan 1 tahun 2016 di beberapa daerah, antara lain di Desa Mekar Jati Haur Gelis. Dalam acara kunjungan tersebut turut dihadiri juga oleh unsur pemerintah desa, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga di desa-desa yang menjadi tempat kegiatan reses tersebut berlangsung. Dalam sambutannya, anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Estim Enting, mengungkapkan kunjungan reses anggota DPRD ke desa-desa untuk dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta harapan yang diinginkan oleh masyarakat agar bisa dijadikan referensi ketika anggota DPRD melakukan pembahasan-pembahasan, serta mencari informasi persoalan dan aspirasi masyarakat yang akan disalurkan dalam kegiatan rapat kerja dengan mitra eksekutif. Pertemuan dengan konstituennya dimanfaatkan oleh Estim Enting untuk membahas seputar kendala-kendala yang meliputi masalah infrastruktur jalan, perbaikan atau pembuatan sarana irigasi dan drainase, pembangunan fasilitas umum, serta penanggulangan wabah demam berdarah agar diprioritaskan, dan menyoroti mengenai gerakan radikal Gavatar, terorisme, narkoba, serta LGBT. Selain itu, dalam kesempatan kunjungan reses tersebut dimanfaatkan warga untuk melakukan dialog dengan anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Kira-kira penciptaan dan pembuatan dikembalikan di tingkat kasih tingkat puspika, Pak. Itu aja. Untuk pembuatan KTP dan KK. Mana seperti tidak banjir, karena dari mulai jembatan ke sana itu udah gagal. Kemarin juga hampir masuk, padahal hujan itu hanya berapa? 10 jam ya nggak salah. Dibentuk KSM-nya, kelompok masyarakatnya, untuk mengajukan ke Pak UU, yang itu tapi yang akan terserap dari dana desa, APT, dan dari dana provinsi. Demikian Gunari Somat Maja dan juru kamera Dedi Suwanto melaporkan untuk media Parlemen Indramayu. Bupati Rama wajib menerima digawa di Bupati Suara Rakyat Mekar. Reses masa persidangan 1 bagi Haja Siti Nurlela, politisi dari Partai Golkar, dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Desa Sekar Mulia, dan Desa Kedung Dawa, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ratusan warga antusias menghadiri reses dan melakukan dialog interaktif dengan politisi dari partai yang berlambang pohon beringin tersebut. Ide ya, mengenai apa tuh Pak? Bendungan ya? Belas.
Karena 2016 mungkin sudah ada Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Hajah Siti Nurlaila dari Partai Golkar melakukan kunjungan kerja atau reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa persidangan 1 tahun 2016 di beberapa daerah. Di antaranya di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Desa Sekar Mulia, dan Desa Kedung Dawa, Kecamatan Gabus Wetan. Dalam acara kunjungan tersebut turut dihadiri juga oleh unsur pemerintahan desa, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, dan sejumlah warga di desa-desa yang menjadi tempat kegiatan reses tersebut berlangsung. Dalam sambutannya, anggota DPRD Kabupaten Indramayu Hajah Siti Nurlaila mengungkapkan kunjungan reses anggota DPRD ke desa-desa untuk dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta harapan yang diinginkan oleh masyarakat agar bisa dijadikan referensi ketika anggota DPRD melakukan pembahasan-pembahasan melalui kegiatan rapat kerja dengan mitra eksekutif, serta mencari sumber informasi persoalan dan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Desa Sekar Mulia, dan Desa Kedung Dawa, Kecamatan Gabus Wetan, Kecamatan Indramayu. Selain itu, dalam kesempatan kunjungan reses tersebut dimanfaatkan warga Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Bogas, dan desa-desa lainnya untuk melakukan dialog dengan anggota Dewan DPRD Kabupaten Indramayu Hajah Siti Nurlaila, membahas seputar kendala-kendala yang meliputi masalah infrastruktur jalan, perbaikan atau pembuatan sarana irigasi dan drainase, pembangunan fasilitas umum, serta posyandu dan gedung olahraga, pembangunan TPT, serta penanggulangan wabah demam berdarah agar diprioritaskan. Sebelum acara selesai diadakan pula tanya jawab oleh anggota Dewan DPRD Kabupaten Indramayu Hajah Siti Nurlaila. Kemudian terakhir Ibu yang, nah ini mungkin barangkali kayak di jalan aspirasi Bapak Rasta, Jalan Soge dengan Tundagan, kemudian juga mungkin yang lain-lainnya, jalan lingkungan, kemudian juga GOR, ya. Ini sudah musyawarah belum kecamatan dengan kecamatan. Nanti Pak Kuwu punten aspirasi-aspirasi yang disampaikan pada hari ini tolong dimasukkan di dalam musyawarah rencana pembangunan di desa. Demikian tim Liput melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. 2017 ya. Nanti dengan Ibu Kuwu ya. Ini mungkin tadi juga Pak Sekmat sudah menyampaikan ya aspirasinya. Masih ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini di Kabar Parlemen, akurat dan terpercaya setelah jeda berikut ini. Reses masa persidangan 1 bagi Ruyanto, politisi dari Partai Nasdem, dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Tegal Girang, Kecamatan Bango II. Pada masa reses kali ini, ratusan warga antusias menghadiri reses dan melakukan dialog interaktif dengan politisi dari Partai Nasdem tersebut. Reses masa persidangan 1 bagi politisi dari Partai Nasdem Ruyanto dimanfaatkan dengan pertemuan konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Tegal Girang, Kecamatan Bango II. Dan pada masa reses kali ini, ratusan warga antusias menghadiri reses dan melakukan dialog interaktif dengan politisi dari Partai Nasdem tersebut. Dalam reses dan temu wicara antara politisi Partai Nasdem Ruyanto dengan massa yang merupakan konstituennya tersebut, terungkap diantaranya bahwa infrastruktur di wilayah tersebut banyak yang rusak. Sarana transportasi jalan raya dibilang kurang memadai, penerangan jalan serta biaya pendidikan masih saja sangat mahal, sehingga dikhawatirkan banyak siswa yang drop out. Warga pun menyampaikan keinginannya tentang jembatan penghubung antar desa perlu direnovasi kembali. Wakil Ketua Komisi B DPRD Indramayu itu pun berjanji akan menyalurkan aspirasi warga ke pihak yang terkait, serta berusaha merealisasikan keinginan warga konstituennya. Masalah ning bidang pertanian, Pak. Jadi kepengennya kita ki masalah damjang gede kan apa cek-cek. Maksudnya kepengennya yang kira-kira di keruk karo doser kah? Di jeroni maksudnya supaya bansat itu kan tembus beli, Pak. Marani kurdi kah, Pak? Iya. Kalian gang sing musola ada kah, Pak? Iya. Kali. Pirang meter, Pak, bolongan? Ya
Yang digawe rata-ratanya golongan bangsa sakat veteran. Saat ini memang sampun dados program nasional. Keranten lagi beli guyon lagi baca gede wis. Nah niku mangke wonten programnya memang wonten pengurusan karena memang mangke debit air iki ageng mangke. Setelah jadi gede sampun operasional. Jelas mboten Barakat? Jadi bapak-bapak ibu sekalian, apa aku lagi duit 300 misalnya. Oh mampu. Sementara itu, di lokasi berbeda, kegiatan reses Wakil Ketua Komisi B DPRD Indramayu tidak hanya menggelar temu wicara dengan konstituen, politisi dari Partai Nasdem itu menyampaikan pula adanya program-program pemerintahan mengenai kesempatan memperoleh beasiswa untuk siswa berprestasi. Demikian, Heri Tarma dan Gunari Somatmaja melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Reses masa persidangan 1 tahun 2016 bagi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Haji Ahmad Fatoni, dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam acara kunjungan tersebut dihadiri oleh seluruh pemerintah desa, perwakilan lembaga desa, kalangan ulama, tokoh pemuda, serta warga desa setempat. Reses masa persidangan 1 tahun 2016 bagi anggota Komisi B DPRD Indramayu, Jawa Barat, Haji Ahmad Fatoni, dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda. Di antaranya di Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan. Dalam acara kunjungan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta warga Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Dalam sambutannya, anggota Komisi B DPRD Indramayu, Haji Ahmad Fatoni mengungkapkan kunjungan anggota DPRD ke desa-desa terkait dalam rangka menyerap serta menindaklanjuti apresiasi masyarakat dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Lebih lanjut, anggota Komisi B DPRD Indramayu, Haji Ahmad Fatoni mengatakan aspirasi yang telah didapat anggota DPRD akan dijadikan referensi ketika anggota DPRD melakukan pembahasan-pembahasan melalui kegiatan rapat kerja dengan mitra eksekutif. Apa baik usulannya terkait masalah kemasyarakatan, artinya apa sih anak keluhan-keluhan di masyarakat, itu boleh disampaikan Bu Pak. Boleh masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pembangunan dan sebagainya boleh disampaikan. Nanti Bapak dan Ibu sekalian boleh silakan diusulkan melalui kami. Jadi fungsi lan tugasnya kula iku menampung dan menyerap aspirasi ibu dan bapak sekalian. Pada reses kali ini, Haji Ahmad Fatoni yang juga politisi Partai Hanura tersebut menggelar temu wicara terkait berbagai hal di daerah pemilihannya. Dalam temu wicara ini terungkap pula diantaranya bahwa di musim hujan saat ini bermunculan nyamuk dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan cukup meresahkan. Karena khawatir akan terjadi wabah demam berdarah, warga berharap agar instansi terkait meningkatkan fogging atau pengasapan di mana hal itu dapat mencegah wabah DBD atau demam berdarah yang diakibatkan nyamuk. Tidak hanya itu, dalam sesi tanya jawab tersebut juga membahas seputar kendala-kendala yang ada di tengah-tengah masyarakat, meliputi masalah pertanian, pendidikan, dan infrastruktur pembangunan wilayah Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Mangga, apa usulannya, aspirasinya? Ada yang usulkan ikin ki Pak, lare-lare alit ki pada sakit panas, ora, pada kebanyakan kena ngamuk. Jadi aku lakuin cuma disemprot Pak. Oh iya, anu ya DBD ya, iya. Di jalan, jadi masih banyak yang tidak berjalan. Oh iya, penerangan jalan umum ya, penerangan jalan umum. Oke, terima kasih. Mengusulkan kepada kami supaya pemerintah khususnya dinas kesehatan mengadakan penyemprotan ke rumah-rumah warga, fogging ya. Insya Allah Bu akan kami sampaikan. Sementara itu, dalam mengakhiri kunjungannya dilakukan foto bersama dan bersalaman anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu dengan warga Desa Pasekan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu.
Demikian Primanovarius Media Parlemen Indramayu melaporkan. Masih ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini di kabar parlemen, akurat dan terpercaya setelah jeda berikut ini. Reses masa persidangan 1 tahun 2016 bagi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Haji Ahmad Munjani Nur dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Sudimampir, Desa Balongan, dan Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Reses masa persidangan 1 tahun 2016 bagi anggota Komisi B DPRD Indramayu, Jawa Barat, Haji Ahmad Munjani Nur dimanfaatkan dengan bertemu konstituennya di sejumlah lokasi berbeda, di antaranya di Desa Sudimampir, Desa Balongan, dan Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Dalam sambutannya, anggota Komisi B DPRD Indramayu, Haji Ahmad Munjani, mengungkapkan kunjungan anggota DPRD ke desa-desa terkait dalam rangka untuk mencari sumber informasi serta mencari tahu persoalan dan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, anggota Komisi B DPRD Indramayu tersebut mengatakan dengan hadirnya anggota DPRD di tengah-tengah masyarakat, lembaga DPRD dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta harapan yang diinginkan oleh masyarakat agar bisa dijadikan referensi ketika anggota DPRD melakukan pembahasan-pembahasan melalui kegiatan rapat kerja dengan mitra eksekutif. Tugasnya anggota dewan itu memfasilitasi kebutuhan masyarakat, keresahan masyarakat, ketentraman masyarakat, dan keharapan masyarakat supaya masyarakat itu bisa menjadi sejahtera, itu melalui DPRD. Kemudian DPRD menyampaikan langsung ke bupati atau pemerintah terkait. Umpama njaluk jalane bagus. Pada reses kali ini, Haji Ahmad Munjani Nur yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar temu wicara terkait berbagai hal di daerah pemilihannya. Dalam temu wicara ini membahas terkait kesehatan, warga minta agar pemerintah sigap menyikapi warga yang terjangkit demam berdarah, serta terkait infrastruktur di wilayah tersebut banyak yang sudah rusak. Anggota Komisi B DPRD Indramayu ini pun berjanji akan menyalurkan aspirasi warga ke pihak terkait dan akan berusaha merealisasikan keinginan warga yang merupakan konstituennya tersebut. Kula nyuwun pripun carane iku ngilangaken jentik nyamuk atau pembasmian. Demikian Primanovarius Media Parlemen Indramayu melaporkan. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu sejak tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2016 bertempat di Hotel Banana Inn, Bandung, Jawa Barat, mendapat bimbingan teknis atau BIMTEK di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Kegiatan BIMTEK ini pun terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dengan LPN Unpas Bandung. Selama 1 hari, Bapak Ibu, secara khusus kami mendapat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu sejak tanggal 18 Februari sampai dengan 20 Februari 2016 bertempat di Hotel Banana Inn Bandung, Jawa Barat mendapat bimbingan teknis atau BIMTEK dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Kegiatan BIMTEK itu dapat terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD bagian persidangan dengan BPKRI yang diwakili oleh pemapar dari BPKRI, Aulia Rahmat. Sedangkan materi BIMTEK diantaranya mengenai tindak lanjut pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah, hak protokoler, keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, serta peraturan perjalanan dinas terbaru sesuai Permen KU nomor 65 PMK 02 2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016. Kita menghargai orang itu bukan hanya sambil duduk.
anggota dewan pergi pimpinan teknis, bimtek, konsultasi dan lain-lain, itu karena ada surat tugas, karena ada penugasan dari siapa? Dari lembaga, Pak. Sehingga apapun yang terjadi, dia berhak mendapat penghargaan yang layak. Sementara itu dalam BIMTEK tersebut dipaparkan rancangan peraturan pemerintah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BAKD Kemendagri, Dr. Andes Sudaryanto. Selain itu mengenai proses penyelesaian RPP sampai saat ini masih menunggu izin prinsip khusus dari Bapak Presiden RI. Menunggu waktu untuk memaparkan dalam rapat sidang kabinet terbatas serta pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Setnek, Setkab, dan Kementerian Keuangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi RPP. Standar biaya itu sebenarnya kalau kita merujuknya itu ke PMK ini sebagai best practice, ya, itu tidak kaku, Pak. Standar biaya itu ada yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan ada yang berfungsi sebagai estimasi. Ya. Jadi tidak seperti di daerah pada umumnya, standar biaya itu hanya satu dan semuanya batas tertinggi. Kalau batas tertinggi itu haram bukunya dilewati. Di tempat yang sama, seluruh anggota dan pimpinan DPRD Indramayu mendapat bimbingan teknis atau BIMTEK tentang standar biaya masukan atau SBM tahun anggaran 2016 dalam rangka penganggaran berbasis kinerja atau berdasarkan PMK nomor 65 tahun 2015. Yang disampaikan oleh Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Slamet Riyadi SE selaku fungsional analis keuangan pusat dan daerah mengungkapkan penerapan standar struktur biaya atau SSB pada PMK 65 2015 antara lain SSB diberlakukan sebatas untuk keluaran atau output jasa layanan non-regulasi. Besaran biaya pendukung yang diizinkan dari total biaya output jasa layanan non-regulasi dibatasi setinggi-tingginya 45% dari total biaya keluaran. Tanggal mulai ditetapkan atau TMT pemberlakuan SSB tersebut mulai tahun anggaran 2016. Tetapi dulu yang namanya reses ini menjadi sebuah kegiatan. Kalau di PP 24 bahwa kegiatan yang ditangani Sekwan itu salah satunya kegiatan reses, maka reses ini tetap ada, tetapi pendanaannya sudah menjadi bagian dari penghasilan Bapak Ibu sekalian. Sementara itu, pemapar Aulia Rahmat lebih lanjut memaparkan terkait hasil penelaahan yang akan dituangkan dalam resume pemantauan tindak lanjut. Selain itu, penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana. Demikian tim liputan melaporkan untuk Media Parlemen Indramayu. Demikian telah Anda simak informasi kabar parlemen akurat dan terpercaya. Saya, Mita Semi, beserta seluruh kerabat kerja Media Parlemen DPRD Kabupaten Indramayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.